suwar. Fawatihus suwar itu artinya pembuka surat. Pembuka surat yang dimaksudkan adalah al-ahruf al-muqatta'ah, al-ahruf al-hijaiyah, huruf hijaiyah yang digunakan untuk pembuka surat. Ada berapa surat yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah ini? Ada berapa? Ada 29 ya. Jumlahnya surat-surat yang diawali dengan huruf hijaiyah. Nah, di dalam buku-buku ajar atau dalam buku tajwid, tidak ditemukan petunjuk bagaimana cara kita membaca Fatihus Suwar. Ada nggak? Ada nggak di buku tajwid? Akmal pernah diajari bahwa Fatihus Suwar itu cara bacanya begini? Pernah ya? Hah? Pernah? Gimana? Cara bacanya gimana? Alif lam mim shad, apa saja? Cara bacanya gimana? Ya, jadi di dalam buku tajwid tidak ada penjelasan bagaimana kita membaca Fatihus Suwar. Yang ada adalah bagaimana cara membaca panjang pendeknya. Betul nggak? Yang ada adalah cara membaca panjang pendeknya. Jadi tidak ada penjelasan bagaimana kita membacanya. Apakah membacanya ada harokatnya Fatihus Suwar itu, ataukah tidak ada harokatnya? Ada harokatnya nggak? Nggak ada kan? Kan nggak berharokat. Nah, itu tidak dijelaskan dalam buku-buku tajwid. Makanya harus diketahui cara baca Fatihus Suwar. Sebab ada juga yang sebetulnya sudah mahir baca Al-Quran, begitu disuruh baca Tosimin, bacanya apa? Posama. Nah, karena dia tidak tahu bagaimana cara membaca Fatihus Suwar. Jadi cara membaca Fatihus Suwar yang paling mendasar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Jadi nggak usah dikatakan menyebut nama huruf aslinya, nggak usah. Emang ada nama huruf palsu? Kan nggak ada nama huruf palsu. Pokoknya menyebutkan nama hurufnya. Nama hurufnya. Ya, kalau alif ya disebutkan alif, ya kan? Jim sebutkan jim, sin sebutkan sin, po sebutkan po, mim sebutkan mim, gitu. Nah, kalau sudah tahu caranya begitu, nggak akan mungkin baca tosama, asako. Nah, itu gara-garanya dia tidak tahu bagaimana cara membacanya. Ya, yang selama ini diajarkan kepada kita itu adalah cara membaca panjang pendek. Ini po 2 harokat, sin 6 harokat, mim 6 harokat, cuma gitu doang. Nah, oleh karena itu cara yang mendasar dalam membaca Fatihus Suwar itu adalah dengan menyebut nama hurufnya. Nah, semuanya disebutkan secara sempurna kecuali yang 5. Perhatikan di sini yang 5, yang kalau disingkat menjadi hayyul taura itu, yaitu ha, ya kan? Ha, ya, to, a, ro. Ini penyebutannya tidak sempurna. Kalau ha
namanya kan sebetulnya ha itu kan al-ha'u, ya kan? Al-ya'u, betul nggak? Ya. At-ta'u, al-ha'u, ar-ra'u. Tapi ketika menjadi fawathihus suwar, ini kita membacanya jangan penuh. Jadi kalau ha jangan dibaca ada hamzanya, jangan dibaca ada hamzah, jangan ada hamzanya. Jadi jangan ha mim, jangan. Jadi dibacanya ha hamim, hamim. Ya, jadi baca apa adanya. Kadang-kadang ada yang baca hamim, lah ada tasdidnya dari mana itu? Ya kan? Jadi hamim. Artinya membaca huruf ini tanpa hamzah. Ya, juga demikian. Ibu-ibu ini sudah hafal ini biasanya. Ya. Hafalnya itu sudah betul bacanya ya, sudah betul. Tapi betulnya ini karena sudah saking sering mendengarnya sehingga dia bacanya sudah betul. Jadi nggak ada ibu baca yasin nggak ada kan? Sudah betul mereka karena saking seringnya mendengar itu. Jadi bacanya pasti yasin, ya kan? Jadi bukan yasin. Toha, surat Toha, ya kan? Jadi nggak dibaca Toha, itu bukan begitu bacanya, tapi Toha. Nah, karena tidak ada hamzah yang dibaca, inilah sebabnya maka yang 5 ini dibaca maktobi ini 2 harokat. Karena tidak ada hamzahnya bacanya. Ro ya, alif lam ro. Jadi jangan sampai dibaca ro. Ya, jangan dibaca alif lam ro. Gak ada o-nya. Alif lam ro. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Jadi di dalam fawathihus suwar itu, yang pertama cara dasarnya adalah dengan menyebut nama hurufnya. Yang kedua, di situ ada panjang pendeknya, harokatnya, ya kan? Yang 5 ini pastikan ini panjangnya 2 harokat. Selain ini berarti dibaca 6 harokat semuanya, kecuali ain ya. Ain itu bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Kenapa di situ beda? Karena apa? Ada mad lin di situ, mad lain. Nah, jadi fawathihus suwar itu macam-macam, ada yang terdiri dari 1 huruf, ya kan? Ada sod, ada qaf, ada nun. Itu semuanya dibaca 6 harokat. Qaf. Bacanya juga diperhatikan di situ hurufnya yang sempurna. Jadi fa-nya mesti dibaca seperti apa? Seperti makhraj yang apa adanya, yang benar. Ya. Jadi jangan dibaca qaf, masa qaf? Hah? Jadi jangan dibaca qaf, tapi baca qaf. Jadi fa-nya harus dibaca dengan benar. Benarnya itu adalah karena fa-nya itu, ya fa itu sifatnya apa? Hamas. Maka anginnya keluar, nyembul gitu. Kalau ada tisu di depan gini mesti kesembul. Qaf. Nah, ini saya jelaskan karena kadang-kadang orang nggak perhatikan begitu sehingga bacanya ya sembarangan. Yang shad juga tidak ada qalqalah.
Bisa jadi yang qaf juga fa-nya seperti P, qaf. Nah, mestinya qaf, shad, nun. Nah, nun itu ujungnya harus penuh. Seperti juga kita baca mat ard sukun itu alamin, ar-rahmanir rahim. Jadi membaca ujung kalimat itu intinya harus jelas. Nah, ada satu huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf, ya kan? Apa aja yang terdiri dari 2 huruf? Ada Toha, ada Yasin, ada Hamim, ada Tosin, ya kan? Apa lagi? Sudah. Itu yang terdiri dari 2 huruf. Ada yang terdiri dari 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ra. Terus? Nah, itu sebetulnya 5, karena di situ Hamim Ain Sin Qaf, ya kan, di surat Asy-Syura itu. Nah, Ta Sin Mim itu 3 huruf di surat Asy-Syu'ara sama di surat Al-Qasas, ya kan? Nah, itu. Kemudian ada yang terdiri dari 4 huruf. Apa yang terdiri dari 4 huruf? Kaf, ha, ya, 5, 4. Al-A'raf. Alif, lam, mim, shad. Terus apa lagi? Sudah ada. Ayat Ar-Ra'd, ya. Al-A'raf sama Ar-Ra'd. Alif lam mim ra. 4. Kemudian ada yang 5. Yang 5 itu surah Al-Isra, surat Asy-Syura, ya, kaf ha ya ain shad, kemudian Hamim Ain Sin Qaf. Itu yang terdiri dari 5 huruf. Nah, cara membacanya di situ yang kedua adalah kita perhatikan panjang pendeknya. Yang ketiga ada ahkamul huruf. Ada hukum huruf di situ. Di antara satu huruf ke huruf berikutnya, di antaranya itu ada hukum huruf. Apa hukum huruf itu? Hukum huruf itu ya ada idhar, ada ikhfa, ya kan? Ada idgham bi gunnah, itu namanya ahkamul huruf. Nah, contohnya umpamanya di sini kaf ha ya ain shad, awal surat Maryam. Ini kalau mushaf ini coba dipegang, ini tidak ada tandanya ya-nya, hak dan ya-nya tidak ada tandanya. Yang ada tandanya hanya kaf sama ain sama shad. Hak ya-nya tidak ada tandanya. Ya. Jadi kaf 6 harokat, ain 6 harokat, kemudian shadnya 6 harokat. Di antara ain dan shad ini ada hukum huruf. Apa hukum hurufnya di sini? Nun mati ketemu shad ikhfa. Jadi karena di sini kalau diuraikan menjadi ain shad, nun mati ketemu shad, maka bacaannya adalah ikhfa. Karena ikhfa maka masuk yang gunnah yang 6 itu. Masuk gunnah yang 6. Jadi bacanya normanya dibaca 2 harokat. Tapi 2 harokatnya gunnah, 2 harokatnya ikhfa
Beda dengan dua harokatnya tabii secara prakteknya. Jadi bacanya kaf ha ya ain shad. Gitu ya. Jadi i-nya dipanjangin dulu, baru kemudian didengungkan. Panjangnya i itu 6 harokat. Panjangnya so dulu, 6 harokat, baru kemudian ketemu dal dibaca dengan qalqalah. Kaf ha ya ain shad. Nah, begitu ya. Contoh yang lain, umpamanya di dalam surah Al-A'raf di sini surat Asy-Syura aja, surat Asy-Syura supaya di situ ada banyak dengung ya. Hamim ain sin qaf. Hamim. Ada tandanya nggak tadi? Surah Maryam. Hayanya. Nggak ada kan? Nah, Hamim ini juga hanya nggak ada tandanya. Ain sin qaf ya. Nah, di sini di antara ain dan sin ada hukum huruf, antara sin dan qaf ada hukum huruf. Ain sin apa bacanya? Ikhfa. Antara sin dan qaf ikhfa, sama-sama ikhfa. Nah, maka didengungkannya antara ain dengan sin, dengungnya itu harus sama. Hamim ain sin qaf. Ya, harus seimbang. Karena ini 6, maka bacanya harus sama. Seimbangnya, panjangnya, mengukur panjangnya sesuai dengan lamban atau kecepatan baca Al-Quran. Sesuai kecepatannya, gitu ya. Kalau cepat ya cepat. Kalau cepat. Hamim. Kalau bacanya agak cepat lagi ya di sininya harus cepat. Hamim ain sin qaf kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Itu karena bacanya cepat, maka di sininya cepat. Tapi kalau bacanya lambat, ya lambat. Hamim ain الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Nah gitu, jadi bacanya lambat atau cepatnya baca Fatihus Suwar ini tentu disesuaikan dengan kecepatan baca Al-Quran baca yang lainnya, gitu ya. Jadi sudah bisa mempraktekkan ya. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa hukum huruf di sini ikhfa supaya ditahan bacanya. Nah, ainnya dipanjangkan, i-nya seperti tadi, si-nya dipanjangkan dulu, si sampai 6 harokat, baru kemudian didengungkan siang. Jadi ang-nya itu ditahan. Siang qaf. Ya. Coba kita mulai dari Fatihus Suwarnya surah Maryam. Saya baca dulu, kemudian diikuti. Kaf ha ya ain sad. Ayo.
lagi contoh di awal surah Al-A'raf. Alif Lam Mim Shad. Ya. Alif Lam Mim Shad. Ayo. Alif Lam Mim Shad. Ya. Jadi di sini ada hukum huruf antara mim dengan shad. Bacaan apa? Idhar apa? Idhar syafawi. Idhar syafawi karena mim ketemu shad. Ya, idhar syafawi. Nah, itulah cara membaca Fawatihus Suwar. Bisa nanti dipraktekkan di Fawatihus Suwar yang lain yang jumlahnya 29 itu. Ada Tasim Mim. Ya. Kalau Anda punya MP3 atau MP4 itu dengarkan bacaannya Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudayfi. Ya, itu standar bacaannya. Itu yang digunakan standar. Yang lain-lain saya nggak tahu. Yang lain-lain kayaknya masih ada yang kurang pas. Tapi kalau Al-Hudayfi pas bacaannya. Ya, nah itu kan banyak sekarang. Tinggal ditirukan nanti bisa ditirukan nanti di ayat-ayat di surat-surat yang lain. Ya. Nanti bisa bagaimana cara membacanya. Yang terutama yang terdiri dari dua huruf lebih itu. Ada ahkam huruf Qasimim, kemudian Alif Lam Mim Ra, ya. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Ya. Nah, itulah cara membaca Fawatihus Suwar. Berikutnya membaca lafaz ana. Ana yang artinya adalah saya. Itu cara membacanya dalam Al-Quran itu dibaca dengan pendek. Artinya alifnya tidak dibaca panjang, ya. Tetapi kalau itu dalam keadaan wasal, tapi kalau dalam keadaan waqaf maka dibaca panjang. Contohnya surat Thaha tadi itu. Ya, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana la ilaha illa ana. Kalau diwasalkan menjadi pendek. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ana di surat Al-Kafirun banyak, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد.
Ya, itu lafaz ana. Jadi kalau wasal dibaca panjang matabi'i 2 harakat. Tapi kalau waqaf dibaca kalau wasal dibaca pendek. Alifnya tidak berguna, tidak digunakan. Tapi kalau waqaf, kalau berhenti di situ, maka dibaca panjang matabi'i 2 harakat. Kemudian berikutnya lafaz ulaika, lafaz ulu, lafaz uli itu u-nya dibaca pendek walaupun ada wawunya, tapi dibaca pendek. Demikian beberapa kalimat yang termasuk memiliki bacaan yang gharibah. Semoga kita bisa mempraktekkannya dengan benar sehingga kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan riwayat, ya. Jadi tidak talfid, tidak tarkibut turuq, tidak lompat-lompat torik. Kalau kita baca mengikuti torik Syatibiyah, riwayat Hafiz an Asim, ya kita mengikuti itu. Nah, apa yang dijelaskan di sini adalah sesuai dengan torik Syatibiyah, riwayat Hafiz, ya, dari Imam Asim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.